Masih segar dalam ingatan kita aksi kekerasan intoleransi yang terjadi di Cidahu, Sukabumi. Kembali terjadi lagi aksi kekerasan intoleransi yang terjadi pada hari Minggu 27 Juli. Aksi kekerasan disertai teror yang terjadi di rumah doa yang juga tempat pendidikan bagi siswa Kristen di Kelurahan Padang Sarai, Kecamatan Koto Tangah, Padang, Sumatera Barat. Ada beragam pihak menyikapi tindakan ini. Kesatuan Ormas Kota Padang yang menyampaikan hasil observasi dan investigasi. Mereka menyatakan kegiatan di tempat tersebut dinilai meresahkan warga sekitar karena dinilai gereja liar. Izin pendirian rumah tersebut diketahui warga sebagai rumah pribadi atau tempat tinggal. Dan menurut Kesatuan Ormas Kota Padang, di Padang Sarai hanya ada dua agama, Islam dan Kristen. Kristen terbagi menjadi 3 sekte, Katolik, HKBP, BNKP, sementara GKSI tidak mempunyai jemaat di Padang Sarai. Mereka mengklaim bahwa warga dari 4 agama tersebut sudah resah dengan aktivitas di rumah itu sejak Februari 2025. Menurut Kesatuan Ormas Padang ini, penyebab kisru adanya provokasi dari pihak jemaat yang mengajak warga sekitar perang Islam versus Kristen yang memancing warga sekitar. Gereja liar itu menurut mereka harus ditutup karena dinilai meresahkan. Menyikapi peristiwa intoleransi yang terjadi itu, PGI menyesalkan dan mengecam keras tindakan intoleransi berupa pelarangan beribadah di rumah doa yang juga tempat pendidikan bagi siswa Kristen di Kelurahan Padang Sarai, Kecamatan Koto Tangah, Padang, Sumatera Barat. Pendeta Jeki sebagai Ketua Umum PGI menyatakan tindakan itu sangat menyesalkan. Aksi teror disertai kekerasan dilakukan untuk menghentikan kegiatan pelayanan kerohanian di depan anak-anak. Tentunya akan menimbulkan trauma berkepanjangan dalam pertumbuhan mereka. PGI mengecam dengan keras segala bentuk intoleransi yang terjadi di negeri ini. Tegasnya, kita tidak bisa lagi berpura-pura bahwa ini hanyalah insiden kecil akibat kesalahpahaman dan sebagainya. Setiap tindakan intoleran adalah ancaman nyata terhadap semangat Bhinneka Tunggal Ika, terhadap cita-cita kemerdekaan dan terhadap hak asasi manusia. PGI mengapresiasi langkah cepat Wali Kota Padang untuk memitigasi dan mengupayakan dialog antar pihak bagi penyelesaian kasus ini serta penanganan trauma bagi anak-anak. Vasco Russeimi sebagai Wakil Gubernur Sumatera Barat dalam pernyataannya meminta masyarakat menyikapi perusakan rumah doa jemaat Gereja Kristen Setia Indonesia di Padang secara berimbang dan tidak provokatif. Pihaknya tidak membenarkan kekerasan atau intimidasi dalam bentuk apapun. Wakil Gubernur Sumatera Barat menyatakan peristiwa seperti ini harus disikapi secara berimbang. Di era digital, informasi menyebar dengan cepat dan mudah membentuk persepsi seolah-olah Sumatera Barat adalah daerah yang intoleran. Kami sedang berupaya memahami akar persoalan yang muncul ke permukaan publik, ujar Vasco. Ma'arif Institute for Culture and Humanity menyampaikan keprihatinan yang mendalam dan menilai bahwa tindakan tersebut merupakan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip hukum, nilai kemanusiaan, serta mencederai semangat kebinekaan yang menjadi fondasi kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Ma'arif Institute juga memberikan apresiasi kepada kepolisian daerah Sumatera Barat atas langkah cepat yang diambil dalam menangkap 9 terduga pelaku perusakan rumah doa milik umat Kristiani di Kelurahan Padang Sarai, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, Sumatera Barat. Ma'arif Institute juga menghargai pernyataan responsif dari Kementerian Agama Republik Indonesia melalui Pusat Kerukunan Umat Beragama yang menekankan pentingnya penguatan dialog dan komunikasi lintas iman sebagai instrumen penyelesaian konflik. Namun sampai saat ini, sejak aksi intoleransi di Cidahu dan di Padang Sarai, belumlah kita dengar ada komentar langsung dari Menteri Agama Republik Indonesia. Pertanyaannya, apakah 2 peristiwa aksi intoleransi ini tidak pantas untuk diberi komentar dan diberi perhatian langsung oleh Pak Menteri? Padahal 2 peristiwa intoleransi ini telah mencederai semangat Bhinneka Tunggal Ika. Demikianlah kabar Oikumene dari YKB TV untuk gereja-gereja di Indonesia.